Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jika ingin belajar, jangan tanggung-tanggung. Jadilah pembelajar sejati. Ingatlah, dunia ini bisa terus maju dan berkembang adalah hasil jerih payah para pembelajar sejati yang tak kenal lelah dalam usahanya. Sebelum belajar, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, tetapkan tujuan. Kita harus tahu untuk apa sebenarnya belajar. Ingin menggapai cita-cita, ingin lulus, dapat nilai tinggi, tambah pengetahuan, supaya nampak hebat, keren, dan selalu update, atau apalagi. Semua tujuan itu dapat menjadi motivasi kuat untuk belajar. Segera tetapkan tujuan sehingga kita berusaha mencari cara belajar terbaik untuk mencapainya. Kedua, tetapkan target. Target belajar harus realistis. Jangan terlalu tinggi di awan. Ingin menguasai dunia misalnya. Target harian contohnya, kita harus selesai mempelajari materi atau mengerjakan tugas tertentu. Sedangkan target semester adalah nilai yang dapat kita raih. Ingat, hasil belajar akan seiring usaha belajar, tapi nilai hanyalah indikator. Yang penting kita harus belajar untuk mengerti, bukan sekedar menghafal atau menjadi pengejar nilai dan pemburu ranking. Apalagi dengan berbuat berbagai hal negatif untuk mendapat nilai dan ranking tinggi. Ketiga, kenali materi revolusi belajar. Dalam revolusi belajar ada 3 jenis materi, yaitu materi umum, praktek, dan pendukung. Seluruh materi itu adalah kesatuan yang saling melengkapi, yang kemudian disesuaikan dengan masing-masing materi dan tugas dalam belajar yang mungkin perlu cara belajar berbeda. Antara materi sosial dan eksak misalnya, materi umum adalah seperti persiapan dan mengapa kita perlu revolusi belajar. Materi praktek adalah membangun kemampuan membaca, mencatat, dan mengingat yang lebih baik. Sedangkan materi pendukung adalah persiapan menghadapi ujian dan lain-lain. Keempat, kenali gaya belajar. Secara umum ada 3 gaya belajar. Gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, auditori yang mengandalkan indera pendengaran, dan kinestetik yang mengandalkan unsur gerak yang banyak digunakan olahragawan dan seniman. Kita memiliki seluruh gaya belajar tersebut, tapi ada gaya belajar yang lebih dominan. Pengenalan ini sangat berguna untuk memilih cara belajar paling sesuai yang akan berpengaruh pada kecepatan, penguasaan, dan tingkat pemahaman materi. Kelima, siapkan materi belajar. Siapkan materi belajar pokok dan pendukung seperti buku teks, referensi, aplikasi, dan lain-lain. Siapkan untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah yang sedang dijalani, termasuk materi evaluasi belajar. Tidak siapnya materi akan memboroskan waktu, mengganggu mood, konsentrasi, dan semangat belajar. Isi telepon pintar dengan berbagai materi belajar termasuk aplikasi belajar sehingga belajar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. 6. Susun jadwal belajar. Susun jadwal belajar rutin harian termasuk materi yang harus dipelajari atau tugas yang harus diselesaikan. Cobalah konsisten dengan itu. Jangan tunda atau sering menggeser waktu, kecuali jika ada yang memang sangat penting dan tak bisa ditunda. Jika terjadi penundaan dan pergeseran jadwal belajar, apalagi untuk hal yang tidak terlalu penting atau kurang bermanfaat, itu adalah tanda bahwa kita sebenarnya tidak serius belajar, juga tidak serius dengan tujuan dan target belajar. Ketujuh, bersenang-senanglah. Semakin menarik cara dan situasi belajar, makin tinggi semangat belajar. Apalagi bila serius dengan cita-cita serta tujuan dan target belajar. Belajar bukan menjadi beban, tapi kebutuhan dan cita-cita serta tujuan dan kesenangan. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Tak harus selalu formal. Belajar juga perlu kreativitas sehingga tidak membosankan. Sahabat, ini adalah persiapan sederhana untuk membantu para pembelajar sejati yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Hasilnya sangat tergantung pada semangat dan konsistensi kita. Tapi ingat, tak ada yang instan. Semua perlu proses. Selamat belajar. Jangan pernah menyerah. Semoga berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.